Sahabat semuanya, salam cinta dan bahagia. Selamat memasuki Ramadan di hari ketiga. Tadi sepanjang hari saya teringat dengan satu hal yang banyak dilakukan oleh orang-orang kita, orang-orang Indonesia. Apa itu? Yaitu menduplikasi identitas agama. Dan ini bukan tentang agamanya, bukan tentang keyakinannya. Karena saya melihat beberapa berita, beberapa saluran-saluran yang menyiarkan tentang orang-orang yang diduga bertindak kejahatan, yang tiba-tiba melabeli dirinya dengan agama tertentu, atau memakai pakaian dengan identitas agama tertentu gitu. Misalnya kalau di dalam kesehariannya dia tidak mengenakan kerudung, kemudian pada saat terkena kasus di persidangan dia memakai kerudung atau memakai baju agama tertentu, atau kemudian sering mengucapkan kata-kata dari agama tertentu gitu. Jadi agama dijadikan sebagai kloningan identitas yang diharapkan dapat membantu dirinya. Nah, ini ironis sebetulnya kalau agama hanya dijadikan sebagai alat seperti itu. Tetapi ini kan banyak terjadi di fenomena di masyarakat kita ya. Mereka-mereka yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum malah menggunakan identitas agama. Dan sekali lagi ini kan bukan kesalahan agamanya, bukan berarti kemudian agamanya yang salah atau agamanya mengajarkan kesalahan kepada orang tersebut, kan enggak juga. Tergantung dari individu. Kenapa kok individu? Ya karena ada individu yang baik, ada individu yang tidak baik di dalam satu agama yang sama. Nah, ketika di dalam satu agama yang sama ada individu yang bertindak baik dan ada individu yang tidak bertindak baik, maka tidak bisa digeneralisasi bahwa kesalahan ada di dalam agamanya, kan nggak bisa. Karena ada dua hal, ada yang baik dan ada yang enggak, ada yang berbuat jahat dan ada yang tidak berbuat jahat, ada yang melanggar hukum dan ada yang tidak melanggar hukum. Jadi kita tidak bisa menggeneralisasi karena ada dua pihak atau dua sifat atau dua tindakan yang berbeda di dalam satu agama. Dan sekali lagi ini bukan tentang agamanya, tetapi tentang fenomena itu. Nah, ini sama dengan Dul Kemut. Dul Kemut kali ini hadir karena dia punya pacar baru. Di bulan puasa lagi. Nah, Dul Kemut ini walaupun puasa, tetapi dia tetap berkencan dengan pacar barunya ini. Nah, pada suatu malam Dul Kemut apel, ingin mengajak si pacar barunya ini untuk keluar. Jadi kalau bulan puasa tentu saja pasti akan dicurigai kan oleh orang tuanya si cewek itu. Agar tidak dicurigai maka Dul Kemut bilang sama pacarnya, kita keluar nanti sambil alasan ikut sholat taraweh. Gitu kata Dul Kemut, supaya orang tua kamu mengizinkan kita keluar. Dan kita bisa pulang nanti sekitar jam 10 atau jam 11 malam gitu, karena kita pakai alasan bahwa ibadahnya lama gitu. Nah, ini akal-akalannya Dul Kemut kan. Nah, siang hari Dul Kemut ini sudah merencanakan sesuatu karena dia mau ke rumah pacarnya ini, kemudian akan mengajak pergi, dan tentu saja pikiran-pikiran kotor Dul Kemut ini sudah berjalan dan dia sudah mempersiapkan senjata-senjatanya agar dia nanti tampak sebagai laki-laki yang jantan. Nah, Dul Kemut pergi ke salah satu toko obat. Ini toko obat tradisional. Karena Dul Kemut mendapat berita bahwa di toko obat itu menjual obat kuat. Obat kuat bagi laki-laki. Nah, datanglah Dul Kemut ke toko itu dan kemudian dia bilang sama penjaga toko yang seorang ibu perempuan, Bu, ini rahasia ya, saya akan membeli obat kuat
untuk laki-laki. Nah kemudian si ibu ini tanya, oh kamu sudah punya istri? Belum Bu, tetapi sekali lagi ya ini rahasia kita. Saya nanti akan bertemu dengan pacar saya, dan saya perlu ini supaya saya kelihatan jantan. Nah si ibu ini akhirnya meracik, karena itu toko obat tradisional, meracik obat kuat bagi Dul Kemut. Nah kemudian Dul Kemut juga tanya pada si penjaga toko itu, Bu sekalian ada sarung nggak? Nah karena sudah banyak yang menggunakan istilah sarung, maka si ibu ini membelikan apa yang diminta oleh Dul Kemut. Dengan wajah yang berseri-seri, akhirnya Dul Kemut membawa apa yang dibelinya ini sebagai, wah ini senjata nanti ketika dia mengajak pacarnya pergi, dan wah ini pasti menjadi malam yang indah. Menjadi malam yang mempesona karena dia bisa menunjukkan eksistensi dirinya sebagai laki-laki. Tibalah saatnya Dul Kemut datang ke tempat pacarnya ini pada saat mau buka puasa, karena Dul Kemut harus mengambil hati orang tuanya untuk berbuka puasa bersama-sama. Nah tibalah Dul Kemut di rumah itu dan buka puasa. Akhirnya Dul Kemut datang dan ikut makan di sana. Wah, si pacarnya juga senang kan karena Dul Kemut datang di situ. Akhirnya Dul Kemut memimpin doa. Dul Kemut kemudian permisi kepada orang tuanya untuk melaksanakan ibadah. Nah, si cewek ini kan pacarnya agak sedikit heran. Kenapa kok Dul Kemut tampak alim sekali di depan orang tuanya? Dan mengapa Dul Kemut ini kelihatan menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang yang agamis. Nah si pacar ini kan mengira-ira, oh mungkin dia sedang mengambil hati orang tua supaya boleh diizinkan untuk pergi nanti setelah buka puasa. Nah kemudian Dul Kemut ini nggak habis-habisnya menunjukkan kesolehannya, menunjukkan kealimannya kepada kedua orang tua si pacar ini. Kemudian pacar ini menarik Dul Kemut kan, karena ini nggak biasa nih si Dul Kemut ini kayak gini nih, berubah total setelah dia makan malam buka puasa bersama keluarganya di hadapan bapak dan ibu si cewek ini. Dul Kemut, ada apa sih sebenarnya? Apa yang terjadi? Kok kamu berubah? Kamu nggak seperti biasanya loh ini, gitu kata si pacarnya. Sambil bisik-bisik, Dul Kemut ini bilang sama si pacarnya nih, kenapa sih kok kamu nggak bilang kalau ibumu itu punya toko obat dan tadi siang ibumu itu jaga di toko obat itu? Kenapa kamu nggak bilang? Nah akhirnya rencananya buyar, rencana Dul Kemut ini. Padahal dia sudah menunjukkan tingkah yang akan membawa kepercayaan orang tuanya. Tapi ternyata cerita berkata lain. Sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan cerita Dul Kemut ini menghibur di Ramadan hari ketiga. Dan kalau ada manfaatnya mari kita petik, kalau tidak ada yang mari kita buang. Yang jelas mari selalu kita tingkatkan untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama di alam semesta dan kehidupan ini. Salam cinta bahagia, cinta selalu meliputi kita semua.